Halo Sobat Bahasa, tanpa membuka kamus, dapatkah Anda membedakan arti dari beberapa kata berikut ini? Sahabat Bahasa, tahukah kamu bahwa daftar kata-kata yang tadi disebut dengan homofon? Homofon sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata yang memiliki lafal yang sama dengan kata lain, tetapi memiliki perbedaan pada ejaan dan maknanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar beberapa homofon dalam bahasa Indonesia. Yuk disimak penjelasannya. Homofon yang pertama ada selip dan slip. Selip berarti susup. Contoh penggunaannya terdapat pada kalimat dokumen itu terselip di antara buku-buku miliknya. Sedangkan slip berarti secari kertas yang biasanya berukuran seperempat folio. Contoh penggunaannya terdapat pada kalimat semua peserta diwajibkan untuk membawa slip pembayaran. Homofon selanjutnya adalah babat dan babat. Babat yang diakhiri dengan huruf D berarti kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah. Beberapa contoh babat seperti babat Kanjeng Ratu Kencana, babat Gajah Mada, dan babat Tanah Jawi. Sedangkan babat yang diakhiri dengan huruf T berarti tebas. Contoh penggunaan kata babat seperti pada kalimat rumput di depan rumah kami telah dibabat habis. Untuk homofon selanjutnya ada tang dan tang. Untuk tang yang diakhiri dengan huruf K sangat familiar dalam ranah militer. Tang berarti mobil berlapis baja yang beroda gigi dan dilengkapi dengan senjata berat pada bagian atas. Sedangkan tang berarti alat untuk menjepit, mencabut, dan memotong paku dan sebagainya. Kata selanjutnya adalah syarat dan syarat. Syarat bermakna janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Contoh kalimatnya, saya mau meminjamkan kamu kamera ini dengan syarat kamu harus menjaganya dengan baik. Sedangkan syarat memiliki makna penuh dan berat karena berisi muatan atau karena banyak buahnya dan sebagainya. Contoh kalimatnya, pohon rambutan itu syarat dengan buah. Selanjutnya ialah sanksi dan sanksi. Untuk kata sanksi sendiri seringkali kita temui di ranah hukum. Sanksi berarti tanggungan berupa tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang berupa anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya. Contoh penggunaan dari kata sanksi ini harus ada sanksi yang tegas untuk setiap anggota yang melanggar peraturan itu. Sedangkan untuk kata sanksi sendiri berarti bimbang atau ragu-ragu. Contoh penggunaannya, aku masih sanksi dengan kemampuanmu mendaki gunung itu. Kemudian ada masa dan masa. Untuk masa dengan satu S berarti jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya. Contoh penggunaannya terdapat pada kalimat masa orientasi siswa baru akan selesai pada hari Kamis. Sedangkan untuk masa dengan 2S berarti sejumlah besar benda atau zat dan sebagainya yang dikumpulkan atau disatukan menjadi satu kesatuan. Contoh penggunaannya terdapat pada penyebutan massa atom dan massa batu-batuan. Nah, sahabat bahasa, itulah penjelasan mengenai beberapa homofon dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan syarat dan syarat ya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak tayangan ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten kebahasaan selanjutnya.